Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kepada Ibu Endah Kurnia Yuningsi M. Pevis yang terhormat sebagai dosen pengampu pendidikan, maksudnya pelajaran artificial intelligence, dan yang saya banggakan kepada teman-teman di kelas 2A pendidikan fisika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang penggunaan media pembelajaran dalam proses pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, saya sebagai moderator, yaitu Khairul Anwar. Lalu di sini ada Ai Teti Mariati, ada Anggun Awaliatus Sadah, dan ada Devira Rahmawati. Next. Di sini ada macam-macam media pembelajaran. Ada media berbasis manusia, ada cetakan, visual, audio-visual, ada komputer, dan yang terakhir pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Next. Di sini saya yang pertama akan menjelaskan mengenai media berbasis manusia. Yang kita ketahui bahwa media itu adalah penyalur. Maksudnya ada berbasis manusia. Itu berarti sebuah atau seorang manusia yang menjadi penyalur tentang pelajaran itu sendiri. Yang contohnya profesi guru, mentor, pembimbing, ustadz, dan masih banyak lagi. Di sini ada manfaat media pembelajaran berbasis manusia. Yang pertama, terlihat lebih menarik atau bisa dibilang face to face gitu ya. Jadi terasa gitu ya antar komunikasi manusia gitu. Lalu ada bahan pembelajaran terlihat lebih jelas. Jadi seorang ahli itu menyampaikan sebuah materinya itu akan lebih mudah dipahami pada muridnya. Lalu yang ketiga, ada metode pembelajaran lebih bervariasi. Jadi tergantung dari gurunya, tergantung dari manusianya, kekreativitasannya gitu. Jadi fleksibel gitu ya, media berbasis manusia itu. Next. Di sini yang cetakannya belum nih, lewat. Nah, ini yang kedua, saya juga tentang media berbasis cetakan. Di sini dikatakan sebuah media yang bahannya ditulis atau diketik di atas kertas. Jadi sebuah benda yang berbahan kertas itu cetakan dan berisikan sebuah objek, gambar, dan menjadi media untuk pembelajaran. Jadi contohnya itu seperti gambar hewan apa dijelaskan kepada muridnya, dan nanti muridnya itu menjelaskan kembali atau mendeskripsikan dari cetakannya. Tapi di sini ada kelebihan. Bahan sebuah pembelajaran dapat disusun sesingkat mungkin. Iya, jadi satu objek, satu bahan. Jadi singkat pisan lah istilahnya. Di sini yang kedua, materinya dapat diulang berkali-kali. Jadi bahannya sudah apa ya? Udah jadi nggak perlu membuat kembali. Yang ketiga, dengan adanya gambar dan teks dapat menarik perhatian siswa agar lebih giat belajar. Jadi menarik gitu ya, kalau melihat ada sebuah gambar yang mencolok atau gambar yang belum kita ketahui atau
membuat kita penasaran gitu. Ada kekurangannya. Di sini sulit untuk menampilkan graf ya, karena kalau cetakan itu cuman 2D ya, 2 dimensi. Jadi tidak ada sebuah pergerakan atau sebuah gerakan kecil pun tuh gak ada. Jadi benar-benar gambar yang diam gitu ya. Itu kekurangannya. Untuk selanjutnya diterangkan oleh Dek Anggun ya. Devira. Oh, sama Devira. Untuk Devira dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya tentang media berbasis komputer. Pada media ini, dengan memulai pembelajaran ini, bahkan bahan ajar disajikan modul melalui media komputer yang diproyeksikan melalui Infocus, sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Pada media ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Pada kelebihannya itu yang pertama dapat memberikan kepada siswa untuk memecahkan suatu masalah secara individu, dan yang kedua ada sebagai guru kita menyediakan presentasi yang menarik berupa animasi, dan yang ketiga itu ada kendaliannya berada pada siswa-siswa sehingga dapat kecepatannya belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Adapun juga kekurangannya, yang pertama ada hasil efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil. Yang pertama itu ada hanya efektif jika digunakan satu orang atau kelompok kecil, dan yang kedua itu jika menampilkan sebuah fiksi, isi pembelajaran tidak dirancang dengan sebaik-baik mungkin atau hanya memerlukan tampilan seperti pada buku teks biasa, dan yang terakhir ada untuk guru yang tidak dapat memahami aplikasi program komputer, tidak dapat merancang pembelajaran lewat media komputer. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Devira yang telah membahas mengenai media berbasis komputer. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Anggun. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang media berbasis visual dan media berbasis audio visual. Yang pertama, media berbasis visual. Media visual merupakan semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Visual dapat pula menumbuhkan minat siswa dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Fungsi dari pembelajaran media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Next. Yang kedua, media berbasis audio-visual. Media pembelajaran audio-visual adalah media elektronik yang digunakan sebagai bahan ajar yang memanfaatkan sinyal audio dikombinasikan dengan gambar bergerak. Kelebihannya yaitu yang pertama,
Penampilan peserta didik dapat dievaluasi. Yang kedua, memperkokoh proses belajar. Yang ketiga, informasi dapat disajikan secara serentak. Sedangkan kekurangannya yaitu media pembelajaran audiovisual memiliki kekurangan yaitu biaya produktif yang mahal mengakibatkan seorang guru tidak banyak yang menggunakan media pembelajaran audiovisual. Baik, penyampaian materi cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anggun yang telah menjelaskan mengenai media berbasis visual dan audiovisual. Untuk selanjutnya dipersilakan untuk Ai Teti Mariati. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk memaparkan materi mengenai pemanfaatan perpustakaan sebagai sumber belajar. Yang pertama yaitu perpustakaan adalah salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mengatur koleksi bahan pustaka secara sistematis untuk digunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi, sekaligus sebagai sarana belajar yang menyenangkan. Menurut Darmono, menyatakan bahwa dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar dapat diperoleh data atau informasi untuk memecahkan berbagai masalah, sumber untuk menentukan kebijakan tertentu, serta berbagai hal yang sangat penting untuk keperluan belajar. Nah, berdasarkan pendapat para ahli bahwa pemanfaatan perpustakaan sekolah sebagai sumber belajar menjadi keharusan dalam proses pembelajaran, sehingga menuntut pendidik dan peserta didik sama-sama aktif mencari informasi-informasi baru dari berbagai sumber informasi. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ai Teti Mariati. Dan untuk presentasi dari kelompok 1 mengenai penggunaan media belajar untuk proses pembelajaran cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang atau salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.